Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok proses fluidisasi batubara, mata kuliah teknologi berbasis batubara, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Bayu Nugroho, NIM 8050, kemudian ada dua rekan saya, Dina Sarokafia, NIM 8064, serta Anis Budi Utami, 8080. Kami semua merupakan mahasiswa teknik kimia angkatan 2018. Dalam presentasi kali ini akan ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu 1. Variasi teknologi fluidisasi. Yang kedua, fenomena fluidasi batubara. Yang ketiga, aplikasi teknik fluidisasi dalam batubara. Memasuki topik yang pertama, yaitu variasi teknologi fluidisasi. Fluidized Bed Combustion, atau kita kenal dengan FBC, merupakan alat yang dikembangkan dari pulverized fuel dan conventional stockers. Digunakan pada pengaplikasian furnace, contohnya adalah pada proses pembuatan gas panas untuk pengeringan. Berfungsi untuk mengurangi suhu pada pengeringan gas serta penambahan udara berlebih atau resirkulasi flue gas. Selanjutnya adalah mekanisme kerja FBC. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana bahan dasar diubah menjadi produk, yaitu fuel gas. Pertama, blower pada ruang pembakaran akan melepas udara primer. Dilanjutkan dengan udara sekunder yang membawa batu bara serta biomasanya. Kemudian batu bara dan biomasa tersebut akan dibakar oleh burner dengan bantuan udara primer dan sekunder, dan diakhiri dengan penghasilan fuel gas. Pada slide sebelumnya kita membahas mekanisme pembuatan, dan pada slide ini kita membahas nama-nama serta fungsi-fungsi alat yang ada pada FBC itu sendiri. Pertama ada combustion, yaitu alat yang berbentuk silinder vertikal memiliki tegangan yang tinggi dan produktivitas termal yang rendah agar tidak terjadi panas yang hilang. Kemudian ada cyclone, alat pengumpul resirkulasi sistem FBC yang memiliki konsep mekanisme seperti sentrifugal, yaitu memisahkan partikel dari gas yang dimiliki. Kemudian ada blower, alat yang membantu untuk mendorong partikel-partikel ke atas menuju cyclone ataupun combustion. Yang terakhir ada fuel feed, bagian terpenting dalam mesin kombustor untuk menentukan tipe dan komposisi bahan bakar. Kemudian jenis-jenis FBC, berdasarkan pemakaiannya, FBC digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu Atmospheric Fluidized Bed Combustion atau disingkat dengan FBC. Jenis FBC ini digunakan untuk fluidisasi yang berbentuk dari material inert seperti campuran pasir, partikel bahan bakar, abu, dan batu kapur. Pengaplikasian pada pengeringan, steam rising, dan pemanasan. Kemudian ada Pressure Fluidized Bed Combustion atau PFBC. FBC yang memiliki ciri untuk menaikkan tekanan dengan tekanan yang tinggi agar menghasilkan energi yang cukup untuk menggerakkan turbin. Yang terakhir ada Pressurized Circulating Fluidized Bed Combustion atau PCFB. Hampir mirip dengan PFBC, akan tetapi FBC jenis ini memiliki fungsi untuk mengatasi masalah pembakaran dalam fluidisasi. Berikutnya adalah CFD, bukan car free day, tapi Conventional Fluid Dynamics, yaitu teknik yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan dalam aliran fluida. Persamaan yang digunakan adalah persamaan Navier-Stokes, yaitu disintegrasikan dengan mempertimbangkan keseimbangan massa, momentum, serta energi yang ada di dalam elemen fluida, dan di akhir menghasilkan sejumlah penurunan persamaan parsial. Pada CFD sendiri ada 3 elemen, yaitu pre-processor, solver, dan post-processor. Kemudian ada fenomena-fenomena fluidasi batubara. Yang pertama ada fixed bed, kondisi saat udara masuk melalui bawah plat distributor dengan laju lambat kemudian naik melalui gambaran sehingga menyebabkan partikel-partikel tidak dapat terfluidasi. Yang kedua ada minimum fluidasi, kondisi terbentuknya lapisan di mana partikel-partikelnya melayang-layang. Hal ini dikarenakan akibat adanya gaya gesek antar partikel dan fluida tidak seimbang terhadap berat partikel, hilangnya komponen gaya vertikal, serta pressure drop setiap bed sama dengan fluida dan
partikel. Kemudian saluran-saluran fluida yang terpisahkan atau channeling bubbling fluidization. Kondisi yang ditandai adanya suatu keadaan gelembung gas atau udara mulai terbentuk dalam lapisan partikel. Ini dikarenakan akibat dari kecepatan gas yang berangsur-angsur dinaikkan di atas kecepatan minimum fluida, dan kejatuhan tekanan juga bertambah. Ketika kecepatan gas atau udara dinaikkan, terjadinya pembentukan gelembung menjadi lebih banyak, turbulensi yang kuat, pencampuran yang lebih cepat, dan gerakan partikel yang bertambah besar sehingga volume pada lapisan partikel tidak melebihi volume fluidasi. Kemudian ada turbulent fluidization, suatu keadaan yang ditandai dengan hilangnya permukaan atas lapisan partikel dan adanya gelembung gas atau udara dari berbagai ukuran serta bentuk. Pada kondisi ini, partikel-partikel zat padat seolah terapung di dalam fluida, sehingga dapat terjadinya keseimbangan antara berat partikel dengan gaya seret dan gaya apung dari fluida di sekelilingnya. Dan yang terakhir ada slugging fluidization, kondisi di mana ditandai dengan adanya lapisan partikel gelembung gas yang menyatu dan bergerak ke atas. Hal ini terjadi akibat dari partikel-partikel di bagian atas gelembung yang kemudian terdorong ke atas membentuk gumpalan partikel besar dan jatuh menyebar seperti hujan. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena fluidasi. Faktor yang pertama ada laju alir fluida dan jenis fluida, distribusi ukuran partikel dan bentuk partikel, geometri alat, serta yang terakhir ada kompleksitas perpindahan massa, panas, dan momentum. Topik yang ketiga yaitu aplikasi teknik fluidisasi batu bara. Aplikasi ini ada dua macam, yang pertama desulfurisasi dan yang kedua gasifikasi. Pertama, desulfurisasi. Desulfurisasi merupakan suatu proses penurunan kadar sulfur dari batu bara. Kadar sulfur ini harus diturunkan karena sulfur dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, mengakibatkan korosif, dan juga memperpendek umur alat. Nah, agar batu bara ini dapat dimanfaatkan, maka harus melalui proses desulfurisasi. Salah satu proses desulfurisasi yaitu desulfurisasi dan penyerapan merkuri secara simultan dari batu bara peringkat rendah di Aceh Barat untuk aplikasi power plant dengan adsorben zeolite. Pada penelitian ini digunakan sistem pembakaran batu bara dengan pengkondisian secara fluidized bed combustion atau FBC. Sistem FBC terjadi di dalam fluidized bed dengan tambahan suplai aliran udara dari bagian bawah unggun. Mengapa digunakan proses FBC? Hal ini dikarenakan FBC memiliki keunggulan. Yang pertama, dapat membakar batu bara yang mengandung inert dengan retensi SO2 yang efektif dari penambahan batu kapur. Yang kedua, menghasilkan emisi NOx dalam jumlah sedikit, karena NOx ini dapat mencemari lingkungan sehingga akan lebih baik jika jumlahnya sedikit. Yang ketiga, efektif untuk pemanfaatan batu bara dengan kualitas rendah. Pada penelitian ini, karena digunakan batu bara dengan kualitas rendah, maka cocok menggunakan FBC. Untuk aplikasi yang kedua yaitu gasifikasi. Gasifikasi merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung karbon dengan menggunakan temperatur tinggi untuk mengubah material cair maupun padat menjadi bahan bakar gas. Contoh gasifikasi yang pertama, rancangan dasar gasifier batu bara sirkulasi unggun mengambang untuk membangkitkan listrik 1 MW. Yang kedua, perancangan pabrik gas sintesis menggunakan proses gasifikasi batu bara sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar cair. Contoh yang pertama, pada gambar ini bertujuan untuk menghemat make-up katalis dalam memproduksi gas sintetis. Selama proses gasifikasi, katalis tanah liat sebagai bed material di dalam CFB gasifier akan mengikat C tak tergasifikasi dantar yang terbentuk pada permukaan katalis. Ini katalis C dantar. Katalis yang permukaannya tertutup oleh C dantar
dialirkan ke dalam regenerator katalis. Katalis C dan tar ini akan dialirkan ke regenerator katalis. Selama proses regenerasi akan terjadi pengaktifan katalis kembali dan juga penaikan suhu katalis melalui proses pembakaran C dan tar pada permukaan katalis. Dengan demikian, apabila katalis ini didaur ulang ke dalam gasifier, maka akan diperoleh pasokan katalis segar dan panas dari kenaikan suhu regenerator katalis. Nah, ini akan katalis regenerasi panas ini akan diregenerasi dalam gasifier atau akan didaur ulang ke dalam gasifier. Untuk gambar selanjutnya menunjukkan proses gasifikasi batubara yang terhubung dengan mesin generator listrik untuk membangkitkan listrik 1 MW. Proses yang terjadi yaitu produk gas sintetis pada sekitar 700 derajat Celcius didinginkan terlebih dahulu di dalam washhead boiler sebelum masuk mesin generator listrik. Hasil panas produk gas sintetis tersebut digunakan untuk konsumsi steam dan udara panas pada reaksi gasifikasi batubara. Untuk contoh yang kedua yaitu perancangan pabrik gas sintetis menggunakan proses gasifikasi batubara sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar cair. Pada perancangan ini terdapat dua reaksi yaitu reaksi homogen dan juga reaksi heterogen. Pada reaksi homogen yang pertama itu terjadi tahapan proses gasifikasi dimulai dari tahap pengeringan, pirolisis, dan pembakaran zat volatil. Nah, pada reaksi heterogen, panas dari reaksi homogen yaitu reaksi antara C dengan H2O dan CO2 digunakan untuk reaksi heterogen dan akan menghasilkan CO dan H2. Sekian pemaparan proses fluidisasi batubara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.